Mari kita tidak bermain-main dengan dosa, karena dosa akan mempermainkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bersedia ditempatkan di tempat Yehezkiel dan di tempat Yesus? Kita ini dijadikan utusan Tuhan untuk memperingatkan salah seorang, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat atau teman kita, mungkin rekan kerja kita, bahkan mungkin rekan pelayanan kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan bagian dari minggu yang lalu tentang Nabi Yehezkiel pada bagian yang kedua. Mari sebelumnya saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang mengasihi seluruh umat manusia. Kami bersyukur oleh karena Tuhan bukan hanya menciptakan dan melepaskan kehidupan setiap manusia, tetapi Tuhan menciptakan dan memeliharakannya. Tuhan menciptakan dan menolong supaya setiap orang sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Mari Tuhan tolonglah kami apabila kami sekali lagi akan duduk di sekeliling firman Tuhan, berupaya untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam kehidupan Nabi Yehezkiel dan melalui firman yang Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan melalui Nabi Yehezkiel. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, terlebih dahulu saya ajak untuk membaca dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan 11 dituliskan demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah,
bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengingatkan apa yang sudah saya sampaikan pada bagian yang pertama. Kitab Nabi Yehezkiel ini yang terdiri dari 48 pasal bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang paling awal pasal 1 sampai dengan 3 adalah panggilan Nabi Yehezkiel. Semula ia seorang imam yang sudah ikut terbuang ke Babel dalam rombongan bersama dengan Raja Yoyakin. Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Dan sekaligus dia mendapatkan panggilan untuk menjadi nabinya Tuhan dan untuk menjadi penjaga kaum Israel. Lalu firman yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel terdiri dari beberapa kelompok. Bagian yang pertama adalah firman yang disampaikan Nabi Yehezkiel sebelum kota Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan. Firman yang berupa ancaman hukuman, peringatan hukuman kepada orang-orang yang masih ada di Yerusalem, tetapi juga kepada orang-orang buangan di Babel. Pasal 4 sampai dengan pasal 24. Dan bagian berikutnya adalah ancaman hukuman bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Yehuda ini. Pasal 25 sampai dengan 32. Dan bagian berikutnya sesudah Yerusalem jatuh, Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang masa depan Israel. Pemulihan bagi Israel pasal 33 sampai dengan 39 yang saya bacakan tadi adalah awal dari bagian ini, pemulihan Israel, dan bagian yang terakhir adalah penglihatan tentang akhir zaman. Pasal yang berikutnya 40 sampai dengan 48. Apa amanat utama kitab Yehezkiel ini? Amanat utamanya adalah, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kata-kata ini muncul 70 kali, lebih dari 70 kali, dan 70 kali ini muncul di semua bagian. Pada bagian peringatan ancaman hukuman sebelum Yerusalem dirobohkan Babel, muncul 29 kali. Pada nubuatan hukuman masa depan bangsa-bangsa muncul 24 kali. Dan berkaitan dengan pemulihan Israel muncul 17 kali. Mari kita singgung selintas bagian yang pertama. Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan yang berupa ancaman, peringatan, hukuman Tuhan akan segera dijatuhkan. Dan umat Tuhan ternyata tetap membelakangi Tuhan dan tidak bersedia mendengarkan firman Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, bahkan mereka menyembah dewa-dewa yang ada, bahkan dilakukan di dalam bait suci. Dan karena itu, hukuman Tuhan kemudian sungguh-sungguh dijatuhkan. Tuhan membiarkan Nebukadnezar dengan tentara Babel menghancurkan Yerusalem dan bahkan juga bait suci pada tahun 587 atau 586 karena tidak persis bisa dijatuhkan 1 tahun demi 1 tahun. Tuhan sudah menjatuhkan hukuman sekaligus supaya melalui hukuman yang dijatuhkan, umat Tuhan, orang-orang Yehuda yang semula masih berpendapat bahwa bait suci tidak akan hancur, Yerusalem tidak akan dapat diserbu musuh, Tuhan pasti akan mempertahankannya demi kemuliaan Tuhan sendiri. Tetapi Nabi Yehezkiel sudah melihat bahwa
kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan kemuliaan Tuhan ini kemudian juga meninggalkan kota Yerusalem. Dan melalui bukit sebelah timur, Bukit Zaitun, kemuliaan Tuhan kemudian pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah nubuatan tentang masa depan bangsa-bangsa. Seolah-olah menjadi sebuah pemahaman bangsa-bangsa, jikalau Yerusalem dan bait suci jatuh dikalahkan oleh Babel, maka Allahnya Israel sudah dikalahkan oleh dewanya bangsa Babel. Dan Tuhan hendak memberikan jawaban bahwa sekalipun Yerusalem dan bait suci memang dirobohkan oleh Babel, tetapi Tuhan tidak kalah. Tuhan tetap Allah yang berkuasa, berdaulat. Dan karena itu Nabi Yehezkiel diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuatan tentang masa depan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kerajaan Yehuda. Bangsa-bangsa ini dihukum oleh karena kesombongan mereka, oleh karena pemujaan diri mereka yang jahat. Tetapi sekaligus oleh karena mereka bersukacita pada waktu mereka menyaksikan kejatuhan Israel, dirobohkan kerajaan Asyur, dan kemudian juga mereka bersukacita atas kejatuhan kerajaan Yehuda, dirobohkan oleh kerajaan Babel. Yehezkiel menyampaikan nubuatan kepada 7 bangsa. Bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Edom, bangsa Filistin. Keempat, berita hukuman kepada 4 bangsa ini relatif pendek dan sederhana. Dan masih ditambah dengan satu lagi yang pendek, yaitu nubuatan atas Sidon. Tetapi 2 nubuatan ternyata panjang, yaitu untuk Tirus yang terdiri dari 3 nubuatan, dan untuk Mesir yang terdiri atas 7 nubuatan. Nubuatan hukuman untuk Tirus dan nubuatan hukuman untuk Mesir merupakan puisi yang indah dan panjang dan penuh warna dan berapi-api. Mari kita melihat salah satu bagian, yaitu nubuatan tentang hukuman Tirus yang terdapat pada pasal 26 sampai dengan 28. Tirus adalah kota perdagangan dan pelabuhan yang terbesar di dunia lama, sekaligus merupakan sebuah benteng yang sangat kuat. Ada yang mengatakan Tirus laksana Fenisia di masa lampau, dan dengan kekuatan angkatan lautnya, kota Tirus seolah-olah terjamin akan kelangsungan hidupnya. Tetapi Nabi Yehezkiel memberitakan tentang kebinasaan kota Tirus. Tuhan mengatakan, "Aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar untuk melawan Tirus. Ia, Nebukadnezar, hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugumu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjara barang-barang perniagaanmu. Mereka akan merobohkan, mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air." Dibuang ke dalam air. Nanti akan kita lanjutkan. "Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan terdengar lagi. Debu tanahnya akan kubuang, dan aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul. Dan dengan demikian engkau menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku, Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan." Kitab Yehezkiel pasal yang ke-26.
Tirus sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan bisa dikalahkan. Tetapi ternyata nubuatan Nabi Yehezkiel ini terjadi. Nebukadnezar sungguh datang menyerang Tirus dan membutuhkan waktu 13 tahun untuk mengepung dan mengalahkan Tirus. 585 sebelum Masehi sampai 573. Akhirnya kota Tirus jatuh. Tetapi kekalahan Tirus dari Nebukadnezar ini belum merupakan jawaban penggenapan atas nubuatan Yehezkiel. Oleh karena Tirus masih tetap eksis walaupun kalah perang. Bahkan belajar dari kekalahannya terhadap Babel, orang-orang Tirus kemudian memindahkan sebagian besar harta benda mereka dan membangun pulau 1 kilo di depan Kulo atau kota lama Tirus dan menjadikannya sebagai kota baru. Orang-orang Tirus beranggapan bahwa tembok dalam tanda petik laut, air laut yang mengelilingi pulau itu lebih kuat daripada tembok benteng yang dibuat mengelilingi kota yang lama. Dan waktu terus berjalan, sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi, bahkan Tirus semakin kuat, semakin percaya diri. Tetapi kemudian, 250 tahun kemudian, Raja Iskandar Agung datang untuk menyerang Tirus. Dan ketika Iskandar Agung melihat bahwa untuk dapat menyerang Tirus ada laut 1 kilometer yang harus diseberangi, Iskandar Agung memutuskan untuk membuat jalan dari daratan sampai ke pulau di depan kota lama Tirus. Dan untuk itulah maka pagar-pagar tembok kota Tirus lama dimasukkan ke dalam laut. Menara-menara, gedung-gedung, rumah-rumah, bahkan istana dibongkar semuanya dan dirobohkan untuk menimbun laut. Dibutuhkan begitu banyak tanah sehingga kota lama Tirus akhirnya menjadi seperti gunung gundul, tepat seperti nubuatan Nabi Yehezkiel. Iskandar Agung membutuhkan 7 bulan untuk kemudian dapat menaklukkan Tirus yang terjadi pada tahun 332 sebelum Masehi. Tirus ternyata dibangun kembali pada tahun 314 sebelum Masehi. Itulah sebabnya maka pada saat perjanjian baru zaman Tuhan Yesus masih ada orang di Tirus maupun orang dapat pergi ke Tirus. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ataupun Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Padahal nubuatan Yehezkiel mengatakan bahwa Tirus tidak akan dibangun lagi. Tetapi pada tahun 638 Masehi, tentara Muslim menaklukkan Tirus. Dan ketika terjadi perang salib pada tahun 1124 Masehi, Tirus direbut oleh tentara dari perang salib ini. Dan masih berlanjut ketika perang salib ini berlanjut, tahun 1129, Tirus kemudian direbut lagi oleh tentara Muslim dan dihancurkan sepenuhnya. Saat ini Tirus tinggal sebuah desa nelayan kecil yang disebut Ensur, tempat orang-orang menjemur pukat, persis seperti nubuatan Nabi Yehezkiel. Firman Tuhan digenapi. Di dalam berita untuk bangsa-bangsa ini, kita menemukan bagian yang juga panjang berkaitan dengan nubuatan tentang penghukuman Mesir. Saya ungkapkan secara singkat saja. Tuhan
melalui Nabi Yehezkiel menubuatkan bahwa Mesir akan menjadi sunyi sepi selama 40 tahun. Yehezkiel pasal 29. Dan sesudah masa 40 tahun, Tuhan akan mengembalikan orang-orang Mesir yang diserakkan di antara bangsa-bangsa. Orang Mesir akan dikembalikan ke tanah asal mereka, Patros. Dan Mesir akan menjadi kembali sebuah kerajaan atau negara. Walaupun hanya menjadi kerajaan atau negara yang lemah. 16 tahun sesudah kota Yerusalem jatuh, yaitu pada tahun 571 atau 570, Mesir dikalahkan oleh Nebukadnezar dan Firaun Hopra ikut terbunuh. Yeremia pasal 44 ayat 30. Nebukadnezar mengangkut kekayaan Mesir, melakukan perampasan dan penjarahan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan merupakan kebenaran. Sesudah 40 tahun, orang-orang Mesir kembali pulang ke tanah mereka. Dan mereka sampai hari ini masih tetap eksis ada sebagai sebuah bangsa, bahkan negara, walaupun tidak lagi seperti zaman dahulu, negara yang kuat dan perkasa. Bandingkan dengan kerajaan dan bangsa yang besar, Asyur dan Babel, sekarang sudah tidak ada lagi. Mari kita lanjutkan Ibu Bapak Saudara-saudari. Sesudah nubuatan Tuhan terhadap umat Yerusalem, dan itu sudah terjadi, dan nubuatan tentang masa depan bangsa-bangsa, berita hukuman, Nabi Yehezkiel kemudian ditugasi Tuhan untuk menubuatkan masa depan Israel. Kejatuhan Yerusalem merupakan titik balik dari pemberitaan Nabi Yehezkiel. Jikalau sebelum Yerusalem jatuh, berita yang disampaikan Nabi Yehezkiel adalah peringatan, hukuman. Tetapi sesudah Yerusalem jatuh kepada bangsa yang sudah putus asa ini, Nabi Yehezkiel ditugasi Tuhan untuk menyampaikan penghiburan, untuk memberikan pengharapan. Dimulai dengan pasal 33. Nabi Yehezkiel ditugasi Tuhan untuk kembali menjadi penjaga bagi kaum Israel. Kalau Tuhan memperingatkan, Tuhan akan menghukum. Nabi Yehezkiel harus menyatakan peringatan Tuhan ini. Jikalau tidak, umat orang yang dihukum Tuhan binasa, Nabi Yehezkiel akan ikut dimintai pertanggungan jawab. Tetapi apabila Tuhan menghukum dan Nabi Yehezkiel memperingatkan, orang itu tetap tidak bersedia mendengar. Orang itu binasa, tetapi Nabi Yehezkiel tidak dimintai pertanggungan jawab. Itu pasal 33. Pada pasal 34 Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah gembala dan Israel sesungguhnya adalah domba-domba milik Tuhan. Tuhan akan melawan gembala-gembala yang jahat dan Tuhan akan memilihkan seorang gembala yang baik, yaitu yang seperti Daud, keturunan Daud. Pasal yang ke-34. Dan salah satu bagian yang mungkin paling terkenal dari kitab Yehezkiel adalah pasal 37, yaitu penglihatan tentang tulang-tulang yang kering dan berserakan di lembah. Lalu Nabi Yehezkiel disuruh bernubuat supaya tulang-tulang itu menyatu. Dan terjadilah dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, tulang bergerak bertemu dengan tulang, lalu menyusun diri menjadi kerangka. Lalu terjadilah juga daging, kulit, otot, dan jadilah mereka jenazah, tetapi belum hidup. Dan Nabi Yehezkiel disuruh bernubuat yang kedua kalinya, supaya napas hidup dari 4 penjuru berhembus dan memasuki jenazah-jenazah ini. Lalu hal itu terjadi, dan jenazah-jenazah ini kemudian menjadi
manusia hidup, sebuah tentara laskar yang sangat besar jumlahnya. Penglihatan tentang tulang-tulang yang kemudian menjadi manusia dan hidup kembali bukan berbicara tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, tetapi sesungguhnya berbicara tentang orang-orang Yehuda yang mengatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Pasal 37 ayat yang ke-11. Dan Tuhan menjawab keluh kesah umatnya ini dengan mengatakan bahwa Israel akan hidup, Israel akan menjadi bangsa, Israel bahkan akan pulang kembali ke tanah mereka. Dan karena itu nubuatan yang berikutnya berbicara tentang Israel dan Yehuda seperti dua bilah papan yang kemudian dipersatukan. Umat Tuhan tidak akan lagi terpilah menjadi Israel dan Yehuda, tetapi Israel dan Yehuda akan menjadi satu bangsa. Umat Tuhan akan kembali ke tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang. Tuhan akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatnya. Tuhan memberikan perjanjian damai dan tempat kudus Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Pasal 37 ayat yang ke-26. Lalu ayat 28 berkata demikian, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan mengkuduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kejatuhan Yerusalem dan runtuhnya bait suci serta dibuangnya umat Tuhan ke Babel menimbulkan sebuah perubahan sikap yang besar. Oleh karena umat Tuhan kemudian menyadari kesalahan dan dosa mereka, umat Tuhan kemudian bertumpu pada firman-firman Tuhan yang ada. Mereka kemudian mengumpulkan firman-firman yang ada. Justru pada waktu pembuangan inilah firman Tuhan itu mengalami proses dikumpulkan dan kemudian dibukukan. Dan kita tahu bahwa nubuatan firman Tuhan ini terjadi bagian yang kecil kepulangan bangsa Israel pada masa Raja Koresi, Raja Persia, orang-orang Yehuda, Israel pulang ke tanah Kanaan dipimpin oleh Ezra dan Zerubabel. Dan kita tahu sampai pada zaman Tuhan Yesus di perjanjian baru, walaupun orang-orang Israel ini sangat legalistis, sangat memegangi Taurat, dan bahkan sudah diperinci sedemikian rupa di dalam Mishnah dan Talmud dari prinsip menjadi tata tertib. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang Israel tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi menyembah Baal. Mereka bertumpu hanya pada firman Tuhan, tetapi mereka masih salah karena memegangi hukum Taurat, tetapi mereka tidak melekat kepada Tuhan. Dan apa yang mencengangkan bangsa-bangsa kemudian adalah kepulangan yang lebih lanjut, yaitu pulangnya bangsa Israel dari berbagai belahan dunia. Mereka yang sudah hilang berabad-abad ini kemudian muncul kembali di permukaan pada 1948 negara Israel diproklamirkan merdeka. Bangsa yang sudah hilang 19 abad sesuai dengan janji Tuhan tidak hilang, tetapi akan eksis, akan tetap ada, dan Tuhan menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umatnya Tuhan. Di dalam kitab Yehezkiel untuk menyelamatkan bangsanya ini,
Tuhan menghukum pegunungan Seir, yaitu Edom, yang selalu memusuhi Israel dengan dendam yang tidak kunjung padam. Pasal yang ke-35. Untuk melindungi umatnya, Tuhan akan melawan bangsa yang disebut Gog dan Magog yang akan menyerang umat Tuhan Israel. Pasal 38 dan pasal 39. Dan pada bagian terakhir pasal 39 dikatakan mulai ayat yang ke-27. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepulangan bangsa Israel dari berbagai penjuru menunjukkan kesetiaan Tuhan dan sekaligus merupakan kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa Tuhan bukan Allah yang kalah dengan dewa-dewa Babel. Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa, dan bahkan Tuhan tidak membuang umatnya. Israel dikembalikan ke tanahnya, dan Tuhan menjanjikan masa depan yang gemilang. Pada bagian yang terakhir dari kitab Yehezkiel pasal 40 sampai dengan 48, inilah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, salah satu bagian yang sulit, oleh karena Nabi Yehezkiel melihat bait suci dan juga pelataran-pelataran yang ada pada bait suci ini, dan bagaimana ini kemudian harus ditafsirkan. Masalah yang ada adalah yang pertama, ukurannya. Dikatakan bahwa pelataran sebelah luar bait suci panjangnya 500 hasta. Menurut tongkat pengukur, lebarnya 500 hasta. Menurut tongkat pengukur, pasal 42 ayat 15 sampai dengan 20, pasal 45 ayat yang kedua. Tongkat pengukur yang dipakai pada zaman Yehezkiel diperkirakan sekitar 3,1 meter kali 500. Maka menjadi sebuah jarak yang sangat lebar, sehingga ukuran bait suci diperkirakan 1,5 kilometer. Dan itu sama dengan ukuran seluruh kota Yerusalem yang ada di bagian dalam tembok. Masih ada bagian-bagian lain yang nanti disebutkan yang membuat bait suci ini jikalau ditempatkan di atas tempatnya yang lama, Gunung Moria atau Gunung Sion, tidak akan mencukupi. Dan kita menemukan hal yang lain, yaitu lokasi bait suci ternyata di dalam penglihatan Nabi Yehezkiel tidak menyatu dengan kota Yerusalem. Lokasi bait suci ini berada satu jarak yang cukup jauh, yaitu 22 km dari kota Yerusalem. Tidak pernah bait suci dan Yerusalem itu terpisah. Lalu bagaimana ini harus dipahami? Demikian juga dengan adanya air yang muncul dari ambang pintu bait suci, dari sebelah mezbah. Air yang keluar dan kemudian menjadi sebuah sungai yang besar. Pada waktu diukur yang pertama 1000 hasta, 1 hasta itu sama dengan
52 cm, airnya baru sebatas pergelangan kaki. Pada 1000 hasta yang kedua sudah sampai lutut, 1000 hasta yang ketiga sudah sampai pinggang, dan pada kali yang keempat 4000 hasta, air itu sudah menjadi sungai. Pada jarak 2 kilometer, air yang tadinya merupakan air yang kecil sudah menjadi sungai yang besar, menjadi tidak lagi bisa dijalani, menenggelamkan orang. Dan ketika Yehezkiel berjalan kembali, dia melihat kiri kanan dari sungai ini penuh dengan pohon-pohon yang daunnya dan buahnya bisa menjadi obat, dan buahnya tidak akan habis. Pasal 47 ayat 1 dan 12. Masalah lain adalah adanya upacara korban yang tetap dilakukan. Dan upacara korban ini menyebut tentang 16 hewan korban yang berbeda dengan aturan yang ada di dalam Taurat. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus memahami penglihatan Nabi Yehezkiel ini? Ini penglihatan, bukan sebuah nubuatan. Sidlow Baxter mengatakan bahwa penglihatan tentang bait suci maupun juga tentang sungai yang keluar dari sebelah mezbah adalah gambaran tentang masa depan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Besarnya bait suci dan bentuknya kubus menggambarkan kesempurnaan. Upacara korban dengan 16 hewan menggambarkan kesucian mutlak, dan sungai yang mengalir makin lama makin dalam menggambarkan kelimpahan hidup dan berkat. Apakah demikian? Jadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah gereja memerlukan bait suci? Apakah sesudah korban Yesus di atas Golgota Kalvari, gereja masih harus membakar korban seperti umat Israel pada perjanjian lama? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, statement mengajak kita untuk melihat secara praktis. Salah satu bagian yang ia sebutkan adalah tentang air sungai yang mengalir dari sebelah selatan mezbah. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 9. Apa artinya sungai air ini bagi hidup kita sekarang? Dan memadukan Yehezkiel 47 dengan Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39 yang dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Lalu dijelaskan, yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebagaimana sungai air hidup dalam penglihatan Yehezkiel berasal dari mezbah, kita juga menerima Roh Kudus, sumber air hidup, kalau kita terlebih dahulu datang bersujud di mezbah Kalvari. Tidak bisa lepas dari karya Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika bertemu dan berbicara dengan wanita Samaria, Tuhan Yesus berkata demikian, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi sumber air hidup, yaitu Roh Kudus. Itulah yang digambarkan sebagai sungai yang mengalir dari selatan Mezbah Bait Suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah, seberapa kita bersedia masuk ke dalam sungai air hidup ini? Apakah kita hanya masuk sampai sebatas pergelangan kaki kita? Apakah kita masuk hanya sebatas lutut kita, sehingga kita masih bisa melakukan segala upaya yang ingin kita lakukan? Bahkan apakah kita masuk sebatas pinggang kita? Kita masih bisa berdaya melakukan ini dan itu? Ataukah kita bersedia masuk ke aliran sungai air hidup ini sampai di atas batas 4.000 hasta? Ketika sungai itu sudah menjadi sungai besar yang tidak mungkin lagi kita berdiri dan berjalan. Sungai itu melingkupi kita, memasukkan diri kita ke dalamnya. Seperti inilah gambaran kita dengan Roh Tuhan yang kudus. Seberapa kita bersedia dikuasai oleh Roh Kudus? Sebagian saja supaya kita tetap bisa berbuat menurut kemauan dan kehendak kita, pilihan-pilihan kita, ataukah kita menenggelamkan diri kita di dalam kuasa Roh Tuhan yang kudus? Dia sepenuhnya berkuasa atas kita, dan kita tidak lagi hidup dan berjalan menurut mau kita. Kita yang bersedia untuk tenggelam di dalam Roh Kudus, menggenapi kata-kata Sakaria 4 ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bagi kita yang bersedia untuk masuk ke sungai air hidup, sampai kita tenggelam di dalamnya, kita akan menjadi bait Allah, di mana orang akan melihat Allah hidup di dalam diri kita. Dan bahkan mereka akan berseru seperti di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat yang ke-35. Dan mereka akan berkata, Tuhan hadir di situ. Yehovah Syamah. Tuhan hadir, Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi sekaligus Allah memiliki hidup kita. Allah berotoritas atas kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya kembali kepada apa yang pernah saya ucapkan. Yehezkiel dipanggil Tuhan dengan nama anak manusia, mengingatkan bahwa Yehezkiel adalah ciptaan Tuhan. Dia bukan tumbuh-tumbuhan, dia bukan hewan, dia manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi anak manusia juga bukan anak dewa. Manusia bergantung kepada Tuhan yang menciptakannya seperti tumbuh-tumbuhan pohon tidak bisa lepas dari tanah dan ikan tidak bisa lepas dari air. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Apakah kita ini masih melekat kepada Tuhan? Apakah kita ini bersedia untuk menjadi hambanya Tuhan? Apakah kita bersedia seperti Yehezkiel, diutus oleh Tuhan apapun resiko dan konsekuensinya, oleh karena Tuhan memakai hidup kita sesungguhnya untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak menghendaki kematian umatnya. Tuhan menghendaki supaya umatnya bertobat, supaya selamat. Dan dalam hal itulah Tuhan mengutus nabi-nabi, bahkan untuk dikorbankan dalam rangka memanggil umat supaya bertobat.
Nabi Yehezkiel dalam tradisi dikatakan dibunuh oleh bangsanya sendiri di Babel. Mari kita lanjutkan. Ketika Tuhan Yesus muncul di tanah Israel, Tuhan Yesus menyebut dirinya paling sering sebagai anak manusia. Bisa jadi Tuhan Yesus memaksudkan supaya orang-orang ingat akan nubuatan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Yesus adalah anak manusia yang menerima kekuatan, kuasa, segala yang berasal dari yang lanjut usianya, yaitu Allah. Tetapi juga Yesus hendak mengatakan bahwa dia seperti Yehezkiel, anak manusia yang tidak bisa lepas dari Tuhan Sang Pencipta, yang karenanya kita hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan dan mentaati Tuhan. Yesus pun diutus untuk menginsiapkan bangsanya pada masanya, dan karena itu Yesus juga menegur dosa, memanggil orang bertobat. Yesus memberitakan tentang Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang menginginkan kehidupan dan bukan menghukum dan mematikan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih berkanjang dan senang menikmati dosa? Tidak banyak memang, mungkin hanya 1-2 dosa favorit yang kita lakukan terus dan terus dan terus, kita ulangi dan kita ulangi dan kita ulangi. Jikalau hal itu masih terjadi, harapan saya kita sudah tidak menikmati dosa, walaupun kita masih bisa gagal dan berdosa, tetapi kita menyesal. Jikalau kita masih menikmati dosa, kita pasti belum pernah mengerti tentang Allah yang kudus, yang dilihat oleh Yehezkiel, yang dikenal oleh Yesus, Allah yang maha kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak bisa mentolerir dosa, Allah yang tidak akan membiarkan dosa, Allah yang akan menghukum dosa. Mari kita tidak bermain-main dengan dosa, karena dosa akan mempermainkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bersedia ditempatkan di tempat Yehezkiel dan di tempat Yesus? Kita ini dijadikan utusan Tuhan untuk memperingatkan salah seorang, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat atau teman kita, mungkin rekan kerja kita, bahkan mungkin rekan pelayanan kita. Tuhan ingin supaya kita memperingatkan, walaupun konsekuensi memperingatkan orang akan kesalahan dan dosa biasanya bukan ditanggapi dengan baik dan manis dan ucapan terima kasih. Tetapi kita diangkat Tuhan menjadi penjaga atas orang-orang tertentu, paling tidak keluarga kita, juga sahabat kita, orang yang di sekeliling kita. Dan bila Tuhan akan menghukum mereka dan kita tidak memperingatkan, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita. Bila kita memperingatkan dan harapan Tuhan, orang itu akan tersadarkan, akan insyaf, akan bertobat, dan dia tidak jadi menerima hukuman Tuhan. Sebaliknya dia akan menerima berkat dan kehidupan dan keselamatan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel sudah kehilangan negara, tempat, dan juga bait suci, ketika umat Yehuda sudah dibuang ke Babel, Tuhan ternyata masih tetap ada dan eksis di Babel, bahkan dimanapun, di segala tempat, juga di tempat kita. Ketika kekristenan dianggap sudah tidak lagi merupakan kekuatan oleh karena kekristenan melempem, oleh karena hal-hal yang terjadi sekeliling kita adalah sinkretisme, orang Kristen yang memegang Hong Shui,
orang Kristen yang memegang kejawen, orang Kristen yang sangat duniawi, orang Kristen yang hidup berkanjangkan hawa nafsu. Seolah-olah Tuhan sudah tidak berdaya untuk memeliharakan umatnya. Tuhan tidak terikat dengan umatnya. Bisa jadi kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan kita, seperti kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dan Yerusalem. Tetapi mari kita mengakhiri dengan mengingat bait suci yang digambarkan ditinggalkan oleh kemuliaan Tuhan dan kemudian naik melalui Bukit Zaitun, menggambarkan peristiwa terakhir Tuhan kita Yesus Kristus yang juga tidak bersedia bermalam di Yerusalem, selalu memilih ke Betania, tidak bersedia bermalam di bait suci, karena bait suci dari rumah doa segala bangsa sudah berubah menjadi sarang penyamun. Dan Tuhan Yesus kemudian dimatikan, dikorbankan di atas misbah Kalvari Golgota. Dan Tuhan Yesus kemudian sesudah bangkit melalui Bukit Zaitun, dia naik ke surga. Tetapi dia pergi bukan untuk meninggalkan umatnya. Dia pergi bukan untuk meninggalkan dunia. Dia pergi untuk membawa darahnya di hadapan Bapa sebagai pengampunan dosa kita. Dan sekaligus untuk mengirimkan rohnya yang kudus menyertai setiap kita. Hanya seberapa kita bersedia dikuasai oleh Roh Kudus. Sebatas pergelangan kaki, sebatas lutut atau pinggang, atau kita bersedia untuk tenggelam, dihanyutkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita memeriksa hidup kita dan jangan salah seolah-olah sesudah kita menjadi Kristen, sesudah kita menjadi anggota gereja, segala urusan dengan Tuhan sudah fix, sudah pasti, sudah beres, sudah oke, dan kita pasti akan memperoleh kerajaan surga dan akan beroleh kemuliaan. Nanti dulu, mari kita periksa kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menginsiapi kita dan menyemangati kita untuk mengerjakan bagian kita. Sampai di sini saya mengakhiri kitab dan sekaligus berita tentang Yehezkiel yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara-saudari. Shalom. Amin.